semua, dalam video kali ini kita akan ngebahas soal-soal deret angka. Dan dalam video ini juga kita akan ngebahas tips terkait menghadapi deret angka di penilaian kuantitatif TBS LPDP, kemudian tipe-tipe deret angka, dan nanti akan ada 10 latihan model soal yang seingat aku pernah aku kerjakan di TBS LPDP tahap 1 tahun 2023. Dan di deskripsi video akan ada timestamp, so feel free buat nge-skip bagian-bagian mana yang kalian mau pelajari lebih lanjut lagi atau kalian mau ulangi. So, let's get started. Oke, yang pertama tips deret angka. Tips dari aku sama dengan video aku yang umum terkait TBS. Buat kalian yang belum cek itu, saran aku dicek juga karena itu ada tips umum terkait TBS. Dan untuk deret angka itu pasti diekspektasikan bakal susah. Jangan menganggap deret angka bakal gampang. Kemudian angka yang dipakai itu biasanya bilangan prima, desimal, pecahan, persen, bulat. Jadi bukan cuma bilangan asli. Jadi kalian harus tahu juga bentuk-bentuk bilangan, jenis-jenis bilangan. Terutama mungkin buat kalian yang di IPS tapi itu nggak bisa jadi alasan, kita harus belajar. Dan kebanyakan soalnya adalah deret tingkat 3 yang singkat aku sering aku kerjain. Apa itu deret tingkat 3? Nanti akan aku bahas di tipe-tipe deret. Kemudian saran aku kerjain aljabar, aritmatika juga boleh, atau kecukupan data. Karena ketika mengerjakan deret angka terkadang kita itu harus mencoba-coba apakah deret angkanya polanya seperti ini. Kalau pola seperti ini, ya udah berarti memang itu polanya, tapi kalau bukan kita harus cari lagi polanya yang mana nih. Dan bisa kalian hafalkan pecahan istimewa, bilangan pangkat 2 dan bilangan pangkat 3. Bilangan prima juga dihafalkan. Jadi tambahan di sini bilangan prima ya. Silakan dihafalkan agar kalian nanti lebih mudah mengerjakan deret maupun mengerjakan aritmatika juga, karena ini sangat membantu. Nah, apa itu pecahan istimewa? Jadi pecahan istimewa adalah sejenis hafalan juga menurut aku. Hafalan, jadi misalnya penyebutnya 3, 1/3 itu hasilnya 0,3333 seperti itu. Dan ini bisa di screenshot, kemudian saran aku dihafalkan, memang harus dihafalkan. Oke, sekian untuk pecahan istimewa. Kita lanjut ke tipe-tipe deret. Oke, kita lanjut ke tipe-tipe deret. Yang pertama, deret tingkat 1. Silakan dikerjakan dulu soalnya dan di pause video ini kalau sudah dikerjakan. Oke, ayo kita bahas. Oke, jadi untuk pecahan itu biasanya kan disamakan dulu penyebutnya. Jadi langsung aja ini dikali 8 per 40. Ini 3 dikali 4 per 40. Dan sisanya ditetapkan saja. 7 per 40. Oke. Kemudian ini ditentukan hasilnya 16 per 40, 12 per 40, 9 per 40, 7 per 40. Oke, dari sini kita bisa cari polanya. Oke, 16 ke 12 itu dikurang 4 ya, per 40. Ini dikurang 3 per 40. Dan ini dikurang 2 per 40. Berikutnya berarti dikurang 1 per 40. Temu deh jawabannya 6 per 40. Ketika disederhanakan hasilnya adalah 3 per 20. Jawabannya B, bravo. Gampang ya. Kita lanjut ke tipe berikutnya. Oke, jadi ini bilangan tingkat 2, deret tingkat 2. Silakan dikerjakan dulu soalnya dan di pause video ini. Kalau udah, langsung aja kita bahas. Oke, sama dengan tadi, saranku disederhanakan dulu dengan menjadi bentuk pecahan. Semuanya jadi bentuk pecahan ya. Oke, setelah semuanya sudah jadi pecahan, kita sederhanakan lagi agar hanya ada pembilang dan penyebut. Oke, setelah sudah dapat hanya dengan pembilang dan penyebut, kita sekarang bisa menyamakan penyebutnya. Jadi 8 semua ya. Berarti 50 dikali 8 per 8. Kemudian 17 dikali 8 per 8.
23 dikali 4 per 8, 35 dikali 2 per 8, dan 59 per 8. Oke, kita coba jumlahkan. 400 per 8, 136 per 8, 92 per 8, 70 per 8, dan ini 59 per 8. Oke, sekarang kita coba tentukan polanya. Jadi dari 59 ke 70 ya, kita mulai dari belakang karena yang tidak diketahui adalah yang di bagian depan. 59 ke 70 plus 11, 70 ke 92, ini plus 22 per 8 ya, semuanya per 8. Kemudian ini plus 44. Dari sini udah ketemu ya, polanya itu dikali 2. Dikali 2, ini juga dikali 2. Dan ini kita coba kalikan 2 aja langsung. Kali 2 hasilnya adalah 88. Kita kalikan 2 lagi. Kali 2 itu hasilnya plus 176. Oke, kita coba cek hasilnya. Oke, 136 ditambah 88 hasilnya adalah 224 ya. Kemudian 224 ini kita coba tambah 176. Apakah hasilnya 400? Ya, hasilnya 400. Berarti benar ya, jawabannya adalah 224 per 8. Nah, ini disederhanakan. Hasilnya adalah 28. Ketemu, jawabannya D. Delta ya. Oke, itu dia tingkat 2. Jadi ini tingkat satunya. Tingkat 1, kemudian ini tingkat 2. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke tipe berikutnya. Oke, ini deret tingkat 3. Silakan dikerjakan dulu soalnya dan di pause video ini. Kalau sudah, ayo kita bahas. Oke, kita coba aja langsung tentuin hubungannya. 7 ke 8 plus 1, kemudian 8 ke 14 plus 6, 14 ke 29 plus 15, 57 ke 29 plus 28. Oke, kita belum ketemu ya polanya ini. Oke, karena belum ketemu, kita coba cari dulu hubungannya ya. Lagi 1 ke 6 itu plus 5, 6 ke 15 plus 9, kemudian 15 ke 28 itu plus 13. Oke, sampai sini masih belum ketemu juga ya. Artinya kita harus turunin lagi. 5 ke 9 itu plus 4, 9 ke 13 itu plus 4 juga. Wah, oke. Berarti berikutnya kemungkinan besar adalah plus 4. Kita coba. 13 ke 14 itu plus 17. Kemudian 17 tambah 28 itu hasilnya adalah 45. Jadi ditambah 45. Dan 57 ditambah 45 adalah 102. Kita tambahkan lagi, 17 tambah 4 lagi. Hasilnya adalah plus 21. 45 tambah 21 hasilnya adalah 66. Dan 102 ditambah 66 hasilnya adalah 168. Oke, ketemu ya jawabannya Charlie. 102 dan 168. Oke, jadi itu dia tingkat 3, ini tingkat 1, ini tingkat 2, ini tingkat 3. Dan rata-rata soal LPDP yang aku hadapi waktu kemarin itu hampir semuanya, kebanyakan seperti ini dari angkanya. Oke, kita lanjut ke tipe berikutnya. Oke, tipe berikutnya adalah deret lompat 1. Silakan dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Kalau udah, oke, ayo kita bahas. Jadi lompat 1 maknanya dia melompati satu bilangan untuk menemukan polanya. Jadi seperti ini, melompati satu bilangan. 18 ke 20 plus 2 ya, 20 ke 22 plus 2 juga, ini juga plus 2. Berarti jawaban berikutnya adalah 24 plus 2, hasilnya adalah 26. Sebenarnya sampai 26 aja kita udah ketemu jawabannya, karena hanya ada satu yang 26 di belakang. Tapi kita coba lagi, karena ini masih latihan ya. 17 ke 20 itu plus 3, 20 ke 23 juga plus 3, berarti berikutnya 23 plus 3, jawabannya adalah 26. Bener ya? 26 dan 26. Jawabannya A, alpha.
Itu dia deret lompat 1. Melompati satu bilangan untuk mendapatkan polanya. Oke, gampang ya. Kita ke tipe berikutnya. Oke, deret lompat 2. Artinya melompati 2 bilangan untuk mendapatkan polanya. Silakan dikerjakan dulu dan di pause videonya. Kalau sudah, oke, ayo kita bahas. Oke, karena melompati 2 bilangan, langsung aja kita tandai 2, 4, 8, 16. Akan lebih mudah kalau kalian membuat suatu bentuk yang menandai polanya agar mata kita lebih mudah membedakannya. Oke, kemudian 2 ke 4 itu, dan karena 4 ke 8 dan 8 ke 16 ini semua dikali 2 ya. Dikali 2. Kemudian kita lanjut cari pola berikutnya. Jadi 6 ke 10 ke 14 dan yang kita perlukan jawabannya. 6 ke 10 ke 14 semuanya ditambah 4 ya. Tambah 4, ini juga ditambah 4. Hasilnya adalah 18. Sebenarnya di sini sudah ketemu jawabannya 18, tapi kita coba cek lagi karena ini masih latihan. Oke, ini 3, ini 9, ini 27. Jadi ini dikali 3, terus ini dikali 3 juga. Nah, hasilnya apakah benar 81? 27 dikali 3, benar ya, 81. Jawabannya adalah B, bravo. Oke, itu dia lompat 2, bilangannya melompati 2 angka untuk mendapatkan polanya. Oke, gampang. Kita lanjut ke tipe berikutnya. Tipe kombinasi. Oke, silakan di pause video ini dan dikerjakan soalnya. Oke, kalau sudah, ayo kita bahas. Oke, untuk soal ini saya tulis ulang dulu. Oke, jadi dari 8, ini karena 8 ke 20 naik turun ya, 8, kemudian naik, kemudian turun lagi. Kemungkinan 8 ini ke 12, kemudian ke 18, ke 26, agar terus posisi angkanya naik terus. Sama dengan 20 ke 23, 29, 41, angkanya terus menerus naik. Kita coba cari dulu yang 8 ke 12, 18, dan 26. Oke, 8 ke 12 hasilnya adalah plus 4, kemudian 12 ke 18 itu plus 6, 18 ke 26 ini plus 8, dan di sini kita udah ketemu polanya ya. Plus 4 ke plus 6 itu ditambah 2, ini juga ditambah 2, berarti berikutnya juga ditambah 2. Oke, jadi 8 tambah 2 hasilnya adalah plus 10. 26 ditambah 10 hasilnya adalah 36. Oke, 20 ke 23 itu plus 3, 23 ke 29 plus 6, dan 29 ke 41 plus 12. Oke, di sini kita bisa lihat 6 ke 12 itu dikali 2 ya, dikali 2, kemudian ini juga dikali 2. Berarti berikutnya juga dikali 2. Oke, 12 dikali 2 hasilnya plus 24 ya. 41 tambah 24 hasilnya adalah 65. Oke, benar ya. Jawabannya B, bravo. Oke, jadi kombinasi itu seperti itu. Jadi dia melompati satu bilangan, tapi juga dia ada tingkatannya. Dan soal PDP juga banyak yang seperti ini, jadi tipenya kombinasi. Oke, kita lanjut ke tipe berikutnya. Berikutnya, tipe pola barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci adalah bilangan yang dimana satu sukunya itu merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya. Oke, silakan di pause videonya dan dikerjakan dulu. Kalau sudah, oke, kita bahas. Jadi sesuai penjelasannya, jadi angka 11 ini merupakan penjumlahan dari 4 dan 7. Oke, dan sama seperti halnya 18 merupakan hasil penjumlahan dari 7 dan 11, dan seterusnya. Berarti untuk mendapatkan hasil dari ini, kita perlu menambahkan 18 ditambah 29. Hasilnya 47. Oke, sudah ketemu, kita tambahkan saja deh untuk berikutnya. 29 ditambah 47, hasilnya 76. Jawabannya C, Charlie, 47 dan 76. Oke, gampang ya Fibonacci. Kita lanjut ke tipe berikutnya. Oke, ini dia tipe grup atau kelompok. Silakan di pause dulu video ini. Kalau sudah, kita bahas.
Oke, untuk grup atau kelompok tinggal mengelompokkan saja. Jadi 13 dan 14 ini satu kelompok, 13, 14, 15, 16 satu kelompok. Kemudian 15, 16, 17 dan ini ya, karena sebelumnya member grupnya itu ada 4 anggota, berarti berikutnya ada juga kemungkinannya adalah 4 anggota. Dan kalau kita perhatikan, bagian akhir dari suatu kelompok atau dari anggota tersebut merupakan leader atau bagian terdepan di kelompok berikutnya. Sama seperti ini, 15, 16 itu jadi yang paling depan di kelompok berikutnya. Nah, karena ini masih satu kelompok, kemungkinan besar jawaban berikutnya adalah 18. Dan untuk menentukan kelompok berikutnya, berarti kita memerlukan 17 dan 18 sebagai leadernya. 19 dan 20. Oke. Jadi jawaban yang kita perluin adalah ini ya, 18 dan 17. C. Charlie. Oke, ketemu deh. Dan itu dia, sekian untuk tipe-tipe deret. Semoga kalian sudah terbayang tipe-tipe yang mungkin muncul. Kita lanjut ke latihan model soal tahun lalu. Soal pertama, silakan di pause video ini dan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, ayo kita bahas. 1 ke 2 plus 1, 2 ke 4 plus 2, 4 ke 8 plus 4, 8 ke 15 plus 7. Sampai sini belum terlihat ya polanya. Kita coba turunkan lagi. 1 ke 2 plus 1, 2 ke 4 plus 2, 4 ke 7 plus 3. Oke, ketemu ya. Berikutnya berarti plus 4. Oke, jadi 7 ke 4 itu plus 11. Jadi ini jawabannya adalah 26. C. Charlie. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Silakan di-pause terlebih dahulu video ini. Dan kalau sudah, ayo kita bahas. Jadi dari 13 ke 17 ini plus 4 ya. 17 ke 18 ini plus 1. 18 ke 16 ini min 2. Kemudian 16 ke 11 ini min 5. 11 ke 3 ini min 8. Oke, kita coba turunkan lagi karena belum terlihat polanya. 4 ke 1 dikurangi 3. 1 ke min 2 dikurangi 3. Min 2 ke 5 dikurangi 3. Dan min 5 ke min 8 dikurangi 3 juga ya. Oke, berarti berikutnya dikurangi 3 juga. Oke, min 8 dikurangi 3 hasilnya adalah min 11. Jadi 3 dikurangi 11 hasilnya adalah min 8. Jawabannya C. Charlie. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3. Silakan dikerjakan terlebih dahulu dan di-pause video ini. Oke, kalau sudah kita bahas. 4 ke 7 itu plus 3. Kemudian 7 ke 16 itu plus 9. 16 ke 43 plus 27. Udah ketemu ya. Polanya di sini dikali 3. Ini dikali 3. Ini juga dikali 3. Tapi yang ditanyakan adalah pola bilangan yang sebelumnya. 13 ke 39 itu dikali 3. Kemudian 39 ke 78 itu dikali 2. Dan berarti berikutnya dikali 1. 78 dikali 1 jawabannya adalah 78. Oke, jawabannya D, delta. Oke, ketemu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 4. Silakan dikerjakan terlebih dahulu dan di-pause videonya. Kalau sudah, ayo kita bahas. Oke, karena ini jaraknya cukup jauh ya, naik turun, kita lompat 1. Lompat 1, lompat 1. Oke, karena yang diperlukan ini yang bagian 92, 90, dan 74. Lebih baik kita mencari polanya dari yang lengkap dulu angkanya. (84), (78), (68), dan 54. 84 ke 78 itu hasilnya adalah min 6. Kemudian 78 ke 68 itu minus 10. 68 ke 54 itu dikurangi 14. Oke. Nah, di sini kita udah ketemu ya, dikurangi 4. Dikurangi
4 juga. Oke, karena dikurangi 4, jadi ini dikurangi minus 2, dan karena kita masih kekurangan data, kemungkinan besar ini juga dikurangi 4 hasilnya. Jadi ini min 6, kemudian ini min 10. Kita coba ya, kita coba cek hasilnya. Oke, kita coba cek dari 90 dikurangi min 6 ini ya. 90 dikurangi 6, hasilnya adalah 84. Nah, 84 dikurangi 10, hasilnya 74. Benar berarti ya, jawabannya adalah 84. Jawabannya D, delta. Oke, personal tips dari aku juga sangat perlu, menurut aku membantu banget kalau kalian itu nyiapin beberapa pulpen yang berbeda warna. Jadi saat aku coret-coret auto TBS, itu aku siapin pulpen yang berwarna merah 1, warna hitam 1, dan warna biru 1. Dan itu membantu banget pas aku lagi coret-coret deret angka. Dan kalaupun nggak ketemu, aku buat rapi catatannya, jadi nanti misalnya aku ada waktu lebih, aku bakal balik lagi buat ngerjain. Oke, itu dia selipan tips dari aku. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 5, silakan di pause video ini dan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah, kita kerjakan. Oke, 32 ke 30 ini min 2, 30 ke 26 min 4, kemudian 26 ke 22 dikurangi 4, 22 ke 14 minus 8, 14 ke 6 kurangi 8 lagi, dan 6 ke 4 minus 4, itu hasilnya dikurangi 10 ya. Oke, sampai sini mungkin kita bisa nebak polanya ya. Tapi ini polanya adalah ini min 2, ini min atau plus 0 boleh, kemudian ini min 4, kemudian ini min 0, ini min 2. Oke, kemungkinan besar berarti berikutnya adalah min 0 lagi ya. Oke, karena sudah dapat ini min 0, kita langsung aja min 10 dikurangi 0 ya, hasilnya tetap min 10. Sekarang min 4 dikurangi 10, hasilnya adalah minus 14. Jawabannya C, Charlie. Oke, ketemu ya. Kita ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 6, silakan dikerjakan terlebih dahulu dan di pause video ini. Kalau sudah, oke, ayo kita bahas. Oke, ini jaraknya cukup jauh ya, namun dari satu angka ke angka lainnya ini ada yang cukup dekat. Jadi kita kelompokannya seperti ini. 145 ke 132 itu dikurangi 13 ya, dan 12 ke 5 ini dikurangi 7, 1 ke min 2 itu minus 3 ya. Oke, sekarang kita coba cari pola yang di tengah-tengah. Oke, 132 ke 12 itu dibagi 11 ya, 11 kali 12 132. Kemudian 5 ke 1 tuh dibagi 5 ya, dibagi 5. Oke, dari sini sebenarnya kalian bisa lihat polanya adalah bilangan prima. Bilangan prima. Oke, dan angka berikutnya berarti ini dibagi ya, dibagi, kemudian karena ini 3, angka selanjutnya adalah di bilangan prima adalah 2. Jadi min 2 dibagi 2, ketika bilangan negatif dibagi angka positif, hasilnya adalah negatif. Jawabannya adalah min 1. B, bravo. Oke, ketemu ya. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini dia soal nomor 7. Silakan dikerjakan terlebih dahulu dan di pause video ini. Oke, di sini polanya adalah 2 ke 20. Ini dikali 10, 4 ke 36 dikali 9. Kemudian 9 ke 72 dikali 8. Kemudian berikutnya 24 dikali 7. Hasilnya ya, kemungkinan besar. Dan kita coba cari apakah ada jawabannya di pilihan. 24 dikali 7 sama dengan 168. Oke, jawabannya D, delta ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 8. Silakan dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Oke, kalau sudah, ayo kita bahas. Oke, jadi untuk ini kita bisa lihat ini 2, 3, 5. Ini mulai kemungkinan besar adalah bilangan prima ya.
Kita coba 1 tambah 3, 1 ke 3 ini ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 11 tambah 5. Jadi bilangannya ini sudah kelihatan ya polanya. Berarti berikutnya itu adalah bilangan prima yang selanjutnya. Bilangan prima selanjutnya adalah 7. Kalau kita mau cari lagi, kemungkinan besar ini 11 ditambah 7 hasilnya adalah 18. Dan seterusnya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah A, alfa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini dia soal nomor 11. Oke, ini dia soal nomor 9. Silahkan dikerjakan dulu dan di pause videonya. Oke, karena angkanya cukup lompat-lompat, ini adalah deret lompat 2. Jadi melompati 2 angka. Balik lagi ke saran aku tadi, kalian siapin pulpen yang berwarnanya berbeda, kemudian dibuat suatu bentuk yang mempermudah kita buat ngelihat polanya. Oke, karena ini masih belum lengkap ya, kita coba cari yang lengkap dulu. Mulai dari 4, kemudian ke 6, dan ke 8. Nah ini sudah jelas, ini dikurang 2 ya, kurang 2 juga. Oke, kita coba cek pola berikutnya. Untuk 22 ke 20 juga dikurang 2 ya. Berarti kemungkinan besar ini juga dikurang 2. Kita coba cek lagi dari pola yang 11 ke 9. Nyata benar ya, 11 ke 9 juga dikurangi 2. Berarti kemungkinan besar ini juga dikurangi 2. 9 dikurangi 2 hasilnya adalah 7. Kemudian 20 dikurangi 2 hasilnya adalah 18. Oke, jawabannya adalah A, alfa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 10 dan soal terakhir dari aku. Silakan dikerjakan dan di pause videonya. Oke, kalau sudah, kita bahas. 3 ke 4 ini plus 1, 4 ke 7 plus 3, 7 ke 14 plus 7, kemudian 14 ke 29 plus 15. Oke, 1 ke 3 itu plus 2 ya. 3 ke 7 plus 4. 7 ke 15 plus 8. Oke, di sini udah kita lihat polanya nih ya. 2 ke 4 itu dikali 2. 4 ke 8 dikali 2 juga. Berarti berikutnya dikali 2 juga. Oke, 8 dikali 2 adalah plus 16. Kemudian 15 ke 16 itu plus 31. 29 ditambah 31 hasilnya adalah 60. Jawabannya adalah C, Charlie. Oke, ternyata mudah ya setelah kita tahu tipe-tipenya dan tahu gimana sih tips dan triknya biar kita jawabnya cepat. Dan ini memang perlu banyak latihan dan teman-teman udah harus biasa ngitung di luar kepala. Dan saran aku tadi, ulang lagi di akhir, siapin pensil atau pulpen yang warna-warni khususnya untuk deret yang lompat 3 karena itu akan ngebantu banget buat ngeliat polanya biar kalian nggak salah jawab nanti. Jadi harusnya polanya misalnya 60 itu harusnya yang nomor 3, bilangan yang ketiga kalian malah taruh di bilangan yang kedua untuk di jawaban. Jadi untuk menghindari kesalahan seperti itu. Oke. Sekian latihan soal dari aku, tips personal dari aku, dan juga tipe-tipe deret. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Best of luck for all of you yang sedang belajar, dan kudoakan kalian lolos untuk seleksi skolastik buat kalian yang nempuh jalur skolastik dan lanjut ke tahap berikutnya. See you!